Oh, oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas nasional adalah proses menyatukan beragam elemen masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih utuh bukan hanya dalam aspek budaya dan sosial, tetapi juga melibatkan penerapan kekuasaan pemerintah di seluruh wilayah. Tentunya upaya terus-menerus dalam pembangunan federasi nasional di Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karenanya, pada kesempatan ini bersama kami kelompok 6 akan membahas mengenai urgensi identitas nasional untuk mewujudkan integrasi nasional. Saya Rizka Medana Putri dengan NIM H0312310770 sebagai moderator sekaligus pemateri pada diskusi kali ini bersama dengan teman-teman kelompok saya sebagai pemateri. Untuk anggota kelompok saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM B011231436. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dengan NIM C031231095 dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, saya Janet Saronti Kepadang dengan NIM E061231115 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Perkenalkan, saya dapat sekolah dari Prodi Biasa dari H0612307. Perkenalkan, nama saya Iin Kurnia dengan NIM K01123129. Baik, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja. Untuk materi pertama mengenai konsep NKRI akan dijelaskan lebih lanjut oleh Hendri Atika Darminto. Untuk Atika, saya persilakan. Konsep NKRI. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada Negara Kesatuan Indonesia yang terbagi atas wilayah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Konsep NKRI didasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengenal keberagaman budaya, agama, etnis di Indonesia dengan tetap menjaga persatuan nasional. A. Sejarah. B. Negara Kesatuan. C. Alasan utama negara kesatuan. D. Implementasi kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Singkatnya, konsep NKRI mengacu pada Negara Kesatuan Indonesia yang didasarkan pada prinsip persatuan dalam keragaman dan mengakui pentingnya persatuan nasional. Hal ini berpedoman pada prinsip-prinsip Pancasila dan menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional sekaligus mengakui keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai faktor terbentuknya NKRI akan dijelaskan lebih lanjut oleh Sylvia. Untuk Sylvia, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, adapun ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara
memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. Yang kedua ialah negara kesatuan memiliki satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Yang ketiga ialah negara kesatuan memiliki seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Yang keempat ialah negara kesatuan mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintahan rakyat, pemerintahan pusat. Dan yang kelima ialah negara kesatuan hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat. Dan yang terakhir negara kesatuan hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, adapun ciri-ciri negara kesatuan menurut C.F. Strong ialah bahwa kedaulatan itu tidak terbagi, atau dengan perkataan lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat, dan menyebutkan kemudian bahwa ada dua ciri yang mutlak melekat pada suatu negara kesatuan, yaitu dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, dan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan yang sebelumnya tadi merupakan ciri-ciri negara kesatuan yang dipaparkan oleh Ibu Kurnia. Selanjutnya mengenai faktor terbentuknya PRI akan dijelaskan lebih lanjut oleh Sofia. Untuk Sofia, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Faktor terbentuknya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses dan tahapan yang panjang. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat adalah adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu negara. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya mengenai landasan hukum NKRI akan dijelaskan lebih lanjut oleh Fatima Azhar. Untuk Fatima, saya persilakan. Oke, baik. Saya lanjut saja kepada landasan hukum Negara Republik Indonesia. Terdapat beberapa landasan hukum bela negara yang sudah ada dan diberlakukan di Indonesia. Landasan bentuk hukum bela negara tersebut akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama itu ada landasan operasional. Landasan operasional adalah dasar hukum penyelenggaraan sesuatu kegiatan dalam negara yang memuat aturannya secara lebih terperinci. Ini dilakukan agar semua kegiatan penyelenggaraan negara lebih kuat secara hukum, termasuk dalam hal bela negara. Yang kedua, terdapat landasan konstitusional. Landasan konstitusional pelaksanaan bela negara adalah Undang-Undang 1945. Karena UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tiap batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini tercantum hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara. Slide selanjutnya.
Maaf, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya landasan ideal. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia melibatkan nilai-nilai fundamental untuk kehidupan bermasyarakat. Ini mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar bela negara, persatuan Indonesia terkait erat dengan cinta tanah air, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan negara, dan keadilan sosial sila kelima sebagai perwujudan bela negara sehari-hari melalui kerja keras, giat belajar, dan partisipasi dalam pembangunan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai masalah yang ada di NKRI akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya sendiri. Pentingnya identitas nasional adalah agar setiap warga negara merasa bagian dari satu kesatuan, meskipun dengan keberagaman. Untuk mewujudkan integritas nasional, diperlukan pendekatan inklusif dalam mengatasi permasalahan tersebut, mempromosikan persatuan dan membangun kesadaran akan identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan beberapa masalah yang terdapat di NKRI. Yang pertama yaitu diversitas budaya. NKRI kaya akan keberagaman budaya, namun tantangan muncul ketika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik dan bisa menyebabkan ketegangan antar kelompok. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi ekonomi dapat menciptakan disparitas antar daerah, memicu ketidakpuasan dan melawan integrasi nasional. Yang ketiga yaitu ada ketidaksetaraan pendidikan. Akses pendidikan yang tidak merata dapat menciptakan divisi antar wilayah, menghambat mobilitas sosial, dan merugikan integrasi nasional. Dan yang terakhir yaitu konflik etnis dan agama, atau perbedaan etnis dan agama bisa menjadi sumber ketidakharmonisan jika tidak dikelola dengan bijak dan mengancam keutuhan negara. Baik, selanjutnya mengenai solusi untuk menghadapi masalah akan dijelaskan lebih lanjut oleh Janet Syawanti Padang. Untuk Janet, saya silakan. Solusi dari masalah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan pendekatan yang beragam. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi solusi yang pertama, dialog dan musyawarah. Mendorong dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Solusi yang kedua, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya NKRI, sejarah, dan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan kampanye informasi. Solusi yang ketiga, penguatan hukum. Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang dapat mengancam kesatuan negara. Solusi yang keempat, pembangunan ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Untuk solusi yang kelima, deeskalasi konflik. Mengupayakan langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin muncul. Solusi yang keenam, keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Solusi yang ketujuh, diplomasi luar negeri. Menggunakan diplomasi untuk memperkuat dukungan internasional terhadap NKRI. Untuk solusi yang terakhir, kepemimpinan yang bijak. Memastikan pemimpin politik dan pemerintah bertindak dengan bijak dan mengedepankan kepentingan bersama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi akhir dari materi kami mengenai urgensi identitas nasional untuk mewujudkan integrasi nasional. Dari penyampai kami untuk Notulen Dapat Tufaila, saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan pada diskusi hari ini. Baik, yang selanjutnya itu kesimpulan. Konsep NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah konsep dasar yang menggambarkan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan. Ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melibatkan penekanan
pada kesatuan dalam wilayah Indonesia, menghargai keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan budaya, serta menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Konsep NKRI berkembang melalui sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, diiringi oleh kebijakan pemerintahan yang memperkuat konsep tersebut dan diperkaya oleh kesadaran nasional akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan kami juga kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah menyimak diskusi kami hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekamannya bisa dimatikan. Sudah bisa selesai nih.